Shalom. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan pada kebaktian kita siang hari ini. Kita masuk dalam minggu Okuli. Kita akan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Maha Pengasih bagi umat manusia, Engkau memberikan anakmu yang tunggal itu memikul semua dosa kami sampai di kayu salib. Kuatkan hati kami supaya kami yakin akan keampunan segala dosa melalui anak yang Engkau cintai, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hukum Tuhan untuk kita pada kebaktian kita hari Minggu ini diambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Marilah kita mohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Marilah kita berdoa untuk mengaku segala dosa-dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel untuk kita pada kebaktian kita minggu hari ini diambil dari Yesaya 59 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Kita akan membaca secara responsoria. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpah. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Demikianlah firman Tuhan untuk kita.
Berbahagialah orang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Horas, selamat hari Minggu. Berikut kami bacakan warta jemaat HKBP Kebayoran Lama untuk Minggu 20 Maret 2022. Yang pertama, nama minggu hari ini adalah Minggu Okuli, yang artinya mataku tetap terarah kepada Tuhan. Yang kedua, Pertangyangan Banjar atau kebaktian sektor akan dilaksanakan pada hari Selasa 22 Maret 2022 pada pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat melalui aplikasi Zoom. Yang pertama dilakukan untuk Banjar Jurang Mangu Pondok Aren yang akan melayani khotbah Amang Pendeta Resort Jeffrey Sitindaun MTH dan liturgis oleh Amang Sintua B. Silitonga. Untuk Banjar Bintaro Perdagangan yang akan melayani khotbah Inang Pendeta
Jojor Boru Pardede MTH, dan akan melayani liturgis Sintua JH Pasaribu ST. Dihimbau kepada jemaat yang ada pada Banjar tersebut untuk mengikutinya. Yang ketiga, kebaktian Minggu, mulai hari Minggu 27 Maret 2022, kebaktian Minggu HKBP Kebayoran Lama, yaitu kebaktian di pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat, dan kebaktian pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat, kembali dilaksanakan di dalam gereja dan dapat dihadiri oleh semua jemaat termasuk lansia, dengan tetap menjalankan protokol kesehatan COVID-19, dan acara kebaktian tetap ditayangkan secara live streaming bagi jemaat yang beribadah di rumah. Yang keempat, kelahiran. Telah dikaruniakan Tuhan seorang putra bagi keluarga Amang Rio Hardi Januar Sihombing, Eskom MM, dan Inang Ruth Yuliana Boru Situmorang, lahir pada tanggal 16 Maret 2022, yang beralamat di Jalan Utama 1 nomor 65 Pondok Karya, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banjar Jurangmangu, Pondok Aren. Anak dan ibunya dalam keadaan sehat, kiranya Tuhan memberkati anak tersebut dan menjadi sukacita di hadapan Tuhan dan orang tua. Yang kelima, pemberkatan nikah. Warta yang pertama akan menerima pemberkatan nikah yaitu Yoko Hugo Sianipar STMT, putra dari Bapak Sintua Hotma UML Sianipar SE dan Ibu Dr. Saurmaida Borugultom MPD, alamat Jalan Pesantren nomor 24 RT 04 RW 03 Jurangmangu Timur Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banjar Jurangmangu Pondok Aren. Anggota jemaat HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama dengan Dr. Yohana Roy Ito Boru Sihombing, putri dari Bapak Ibda Polisi Hokop P. Sihombing dan Ibu Insinyur Heriwati Boru Situmeang, yang beralamat di Jalan Pelajar Timur Gang Kelapa nomor 18B, Medan Denai, Kota Medan. Anggota jemaat HKI Resort Khusus Teladan Medan, pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 2 April 2022 mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat dan bertempat di Gereja HKI Resort Khusus Teladan Medan. Yang keenam, warga jemaat dalam status penggembalaan. Mulai hari ini, Minggu 20 Maret 2022, telah diterima kembali menjadi anggota jemaat dalam status penggembalaan, yaitu keluarga Ramot John Ferry Purba dengan Ibu Elizabeth Anansia Boru Simanung Kalit beserta 2 orang anak laki-laki dari Banjar Tanah Kusir Selatan yang beralamat di Jalan Tanah Kusir 2 RT 010 RW 009 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Warta yang terakhir, pengunduran diri. Telah mengajukan pengunduran diri Amang Sintua Dr. Andes P. Pasaribu MM dari keanggotaan Majelis Parartaon mulai pertanggal 14 Maret 2022 karena kesibukan dan tidak bisa lagi bekerja melaksanakan tugas-tugas keanggotaan Majelis Parartaon. Demikian warta jemaat yang kami bacakan. Untuk warta jemaat lainnya dapat dilihat di stensilan yang sudah dibagikan. Terima kasih.
damai sejahtera yang melampaui segala akal dari Allah Bapa, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari Minggu ini yang menjadi nas firman Tuhan, kebutuhan terpenting, kebutuhan rohani kita yang menjadi nas khotbah tertulis dalam kitab Lukas pasal 13 dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 9. Kita ikuti secara bersama. Demikian bunyinya. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak. Kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak. Kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Demikian firman Tuhan. Soal menghakimi dan soal bertobat. Dari kata yang kedua, bertobat, sasarannya kedua belah pihak. Yang menghakimi yang merasa tidak berdosa, dan orang yang melakukan dosa tersebut. Sasarannya kepada keduanya, bukan hanya sepihak. Menghakimi soal dosa
itu adalah di tangan Tuhan. Beda jika seseorang kedapatan mencuri, apalagi membunuh, dia akan dihakimi, dia akan diadili dan dijatuhkan hukuman. Karena ada hukum untuk menyelesaikan itu. Jika ternyata terbukti berbuat seperti itu, dia akan mendapatkan hukuman setimpal dengan apa yang dia perbuat. Tetapi sikap dan bentuk dan tindakan Tuhan Yesus sangat luar biasa. Contoh kejadian yang terjadi terhadap seorang perempuan yang berbuat zina itu dapat kita baca dalam kitab Yohanes pasal 1, pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Datang ahli Taurat, orang Farisi, membawa seorang perempuan yang mereka katakan berbuat zina, dan perempuan ini digiring ke hadapan Tuhan Yesus yang pada saat itu di tengah halayak ramai mendengar ajaran Tuhan Yesus. Ditempatkan perempuan itu di tengah. Datang ahli Taurat dan orang Farisi mengatakan kepada Tuhan Yesus, ada tertulis dalam hukum Taurat, Allah yang beri kepada Musa, jika kedapatan berzina, maka akan dihukum. Dia akan diberikan di tengah halayak ramai dan akan dilempari dengan batu sampai mati. Tuhan Yesus duduk, dia menyusui istri dengan tangannya di tangan. Sebentar seolah-olah dia tidak peduli dengan apa yang dikatakan ahli Taurat itu. Dan diulangi lagi. Tetapi Tuhan Yesus tahu bahwa maksud tujuan mereka adalah untuk mencobai Tuhan Yesus. Apa jawabannya? Diulangi lagi supaya cepat mengadili perempuan yang berbuat zina. Akhirnya Tuhan Yesus pergi. Baik. Wahai engkau ahli-ahli Taurat yang selalu membaca firman Tuhan, yang menghubungi suatu hukum Taurat, silakan kalian berbuat. Tetapi siapa di antara kalian yang merasa tidak berdosa, itu lebih dahulu daripada dia. Dia duduk kembali kepada Yesus, dia menyusui istri kita. Satu persatu ahli Taurat itu, orang Farisi itu, meninggalkan Tuhan Yesus dan perempuan itu di situ. Mereka lalu sendiri.
Tuhan Yesus juga tahu bahwa dia berbuat dosa seperti itu. Dan aku juga tidak akan menghukumi engkau, kata Tuhan Yesus. Luar biasa. Pergilah engkau dan jangan berbuat dosa lagi. Aku sendiri tidak akan menghukum engkau. Tuhan Yesus menyampaikan 2 kali kalimatnya di antara ayat 1 sampai dengan ayat 5. 2 kali pernyataannya kepada orang-orang yang menganggap dirinya benar, orang-orang yang menganggap dirinya tidak bersalah, orang-orang yang menganggap dirinya suci, tidak berdosa, yang hanya untuk menghakimi orang lain, walaupun sebenarnya orang yang mau dihakimi itu juga berdosa. Ayat 3 dan ayat 5. Ayat 3 dikatakan, tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Ayat 5 diulangi lagi, tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Kalau engkau menghakimi orang lain dan mati yang engkau hakimi itu, maka engkau juga akan mati secara demikian. Nats kita pada hari Minggu ini dihubungkan dengan topik minggu kita. Topik minggu kita, bertobat supaya tidak binasa. Dan ini tidak ada pengecualian. Tetapi kepada semua yang menghakimi dan juga yang dihakimi, sama dengan perempuan tadi. Tuhan Yesus tahu bahwa nyata memang perempuan itu berbuat zina. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, pulanglah, jangan berbuat dosa lagi. Aku sendiri tidak akan menghukum engkau. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk menghakimi orang lain gampang dan mengasihkan. Apalagi orang yang mau kita hakimi itu tiba-tiba kecelakaan, terus kita dengar, mampus kau di situ. Baru ditanya berita, apanya saja yang luka. Tangannya patah, hanya tangannya. Aduh, kok nggak ikut, kakinya dua-dua. Maunya sama kepalanya juga pecah, biar sekalian meninggal. Soal menghakimi. Mengapa Tuhan Yesus
mengarahkan supaya kita manusia tidak dilayakkan untuk saling menghakimi. Karena kita manusia harus menyadari bahwa kita di hadapan Tuhan manusia yang berdosa tanpa kecuali semuanya. Sehingga selalu bahkan kita mengatakan yang kita berdosa ini yang sepatutnya tidak layak tetapi dilayakkan oleh Tuhan. Kita diangkat dari lumpur dosa. Setelah diangkat, masih banyak lumpurnya dalam tubuh kita mulai dari kaki, mungkin sampai ke kepala. Apa yang diperbuat Tuhan Yesus? Dibersihkan supaya lumpur itu tidak ada dalam tubuh kita. Dengan apa Dia membersihkan? Dengan darahnya di kayu salib. Inilah yang kita imani. Dengan keberdosaan kita manusia, dengan kesucian Tuhan yang tidak dapat bertemu, tetapi dengan karya Tuhan kita dibersihkan terlebih dahulu supaya kita bisa duduk bersama dalam persekutuan kapanpun dengan Tuhan yang kita percayai yang suci itu. Itu bukan karya kita, tetapi karya Tuhan. Kita dibersihkan, kita dilayakkan, kita dipatutkan. Manusia yang berdosa menjadi suci oleh karena karya Tuhan Yesus. Hubungan yang retak, bahkan hubungan yang sempat terputus, nyambung kembali. Itulah bukti amang inang kita semua. Tuhan Yesus mati di kayu salib. Dungi tos mahosanya katanya. Terbelah dua tirai yang di bait suci. Itu artinya apa? Siapapun yang mau datang ke bait suci secara pribadi, tidak ada lagi perantaranya di bait suci itu, tetapi secara personal hubungannya langsung kepada Tuhan. Itulah karya Tuhan. Itulah perbuatan Tuhan. Itulah tindakan Tuhan yang tidak layak menjadi dilayakkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama ini, hindarkan untuk saling menghakimi. Tetapi lakukanlah untuk saling memaafkan. Kalaupun kita disakiti, kita harus lapang dada. Dan apa yang harus dilakukan orang yang percaya, sakit hatinya itu diserahkan kepada Tuhan. Biarkan Tuhan bertindak dengan keadilannya terhadap kita dengan tulus berbuat seperti itu. Dan terhadap sesama kita yang berbuat sakit hati, yang kita anggap tidak benar. Biarkan Tuhan yang bekerja. Biarkan Tuhan berbuat dengan karyanya.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang kedua, ayat 6 sampai dengan ayat 9. Ini berhubungan dengan lagu kita yang populer. Hidup ini adalah kesempatan. Ini dalam bentuk perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Di mana ada seorang yang memiliki kebun anggur, tetapi di tengah kebun anggur itu ada pohon ara, dan ada pekerja kebun ini, pemilik kebun ini. Setelah 3 tahun, dalam 3 tahun tersebut, ini yang ketiga tahun, pemilik kebun itu datang kembali mau melihat dan mengambil buah dari pohon ara itu. Tetapi dia lihat tidak ada. Tuhan Yesus memanggil pemilik kebun itu, memanggil pekerja kebun itu. Ini pohon ara, tebang. Jangan dulu Tuhan, kasih dulu kesempatan 1 tahun lagi. Saya akan mencangkul, saya akan memperbaiki di sekitar pokoknya, dengan harapan mudah-mudahan berbuah. Baik, kata tuannya, tetapi tahun depan kalau tidak berbuah, tebang. Hidup ini adalah kesempatan, saudara-saudaraku. Pertobatan berokuli nama minggu kita, yang artinya mataku tetap terarah kepada Tuhan. Itu artinya apa yang ingin diharapkan dan difirmankan Tuhan kepada kita, supaya hidup sesuai dengan firman-Nya. Dan pasti akan ada to self correction and to self understanding. Memeriksa diri sendiri, mengenal diri sendiri. Setelah dikenal, dia pasti akan tahu dan mengerti, oh ini rupanya saya di hadapan Tuhan. Saya juga manusia yang bercacat. Ternyata saya penuh dengan dosa. Ibarat kita selalu kehausan untuk membaca, mendengar firman Tuhan. Demikian juga dalam hidup kita. Di ketidaksempurnaan kita, setiap manusia harus mencamkan dan berusaha melaksanakan dalam hidupnya dengan mengatakan hari ini baik, hari besok harus lebih baik. Walaupun itu secara terus-menerus selama kita hidup itu berkesinambungan dan tidak pernah berhenti. Apakah dalam hidup kita ibarat pohon ara ini sudah berbuah? Seberapa banyak buahnya? Apakah manis buahnya kalau kita nikmati, apalagi dinikmati sesama kita? Ini pertanyaan yang harus kita jawab dalam diri kita masing-masing. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini harus jadi berkat, tetapi endingnya sudah jadi berkat.
harus kata akhirnya. Tapi bagaimana kehidupan kita? Ibarat tumbuhan, ibarat pohon. Apakah bertumbuh? Apakah berbuah? Apakah berdampak? Atau tidak sama sekali? Hidup harus bertumbuh. Hidup harus berbuah. Dan hidup harus berdampak. Yang pasti berdampak positif. Tapi mangga, buah mangga, mau dari luar bagus sekali mangganya, tetapi di dalam busuk. Ketipu. Tetapi yang kita inginkan seperti manisnya, bagusnya dari luar, itu juga bagusnya sampai ke dalam. Anggoy tertahu metorni harak mamanggaw. Tapi kita juga perlu berhati-hati. Bagus kita lihat langsung kita mau makan, tidak dipotong pakai pisau tapi langsung dimakan. Padahal terus banyak ulatnya di dalam, busuk mangganya. Apa yang terjadi? Pasti langsung kita muntahkan. Tuhan Yesus mengatakan, gambaran sebagai pemilik kebun itu, jika tahun depan tidak berbuah, tebang. Jadi pilihan yang hidup ini dua. Yang kita katakan ya atau tidak, berbuah atau tidak berbuah. Tidak berbuah, tebang. Hidup ini juga dua tempat. Sorga atau neraka. Tidak ada hidupnya ya udah separuh-paruh 50%. 50% ke sorga, 50% ke neraka. Berarti belah dua. Itu sama dengan tempatnya, tempat saya biar aja di awang-awang. Bisa dikategorikan menjadi roh gentayangan. Tidak ke atas, tidak ke bawah. Hanya yang itu. Yang dua itu. Sorga atau neraka. Tetap dibiarkan bertumbuh atau ditebang. Itulah hidup kita, saudara-saudaraku. Gambaran dari pohon ara itu. Yang berbuah, Tuhan akan semakin berganti. Supaya lebih banyak buahnya dan lebih nikmat. Yang tidak berbuah, Tuhan masih beri kesempatan. Ibarat seperti apa yang dikatakan pekerja kebun itu. Dan itulah yang dilakukan Tuhan Yesus kepada Bapaknya di surga. Ya Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu sama dengan memberikan kesempatan. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan melalui firman-Nya, Dia tidak menginginkan kematian orang berdosa itu di dalam keberdosaannya, tetapi pertobatannya. Bagaimana cara supaya kita bisa bertobat? Semuanya. Yang coba-coba menghakimi justru berdosa, dan yang dihakimi yang nyata berdosa. Okuli, mataku tetap terarah kepada Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan, apa sifat karakter Tuhan Yesus, apa yang Dia perbuat, itu yang harus kita lakukan.
bertobat, bertumbuh, berbuah, bermakna, atau berdampak. Bertobatlah. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan, kalau mengandalkan diri kami sendiri, pertobatan itu tidak akan mampu kami lakukan. Tetapi pertobatan itu adalah karya-Mu Tuhan. Kami akan membuka hati dan pikiran kami supaya Tuhan juga melalui Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam diri kami masing-masing mengarahkan kami kepada pertobatan, mengenal diri kami, siapa diri kami sebenarnya di hadapan Tuhan, siapa sesama kami. Bapa yang di sorga, kami menginginkan supaya kami manusia yang benar di hadapan Tuhan, tetapi yang dibenarkan Tuhan sendiri, supaya hidup kami sempurna oleh karena Tuhan yang menyempurnakan. Itulah karya Tuhan yang terbesar buat hidup kami manusia yang berdosa ini. Penderitaan, kematian Yesus Kristus di kayu salib. Itulah bukti pembelaan buat kami. Itulah bukti yang kami imani. Walaupun kami berdosa, Tuhan selalu melayakkan kami. Ya Tuhan, berikan hikmat kepada kami supaya mata kami selalu tertuju kepada Tuhan. Itulah tujuan kami. Itulah tujuan gereja-Mu dengan menyebutkan nama minggu kami pada hari Minggu ini, Okuli, supaya mata kami, hidup kami secara keseluruhan tertuju kepada Engkau, tertuju kepada firman-Mu. Kami tidak lupa Tuhan buat jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Sintua Nyonya RPH Sitompul Borunadeak, Dr. Andus Iwan BM Tampu Bolon, Nyonya MH Tambunan N Boru Simajuntak, Nyonya Sintua G Hutapea Evelina M Boru Tambunan, Nyonya Hutahayan Helmina Boru Siagian, Tony Nahal Hutapea, Ridwan Irianto Situmorang, Nyonya Butar-Butar Saur Mas Delina Boru Sirait, dan juga jemaat-Mu yang lainnya yang kami tidak mengetahuinya Tuhan, yang dalam keadaan sakit dimanapun mereka berada, di rumah atau di rumah sakit, dan bahkan dari antara kami yang mengikuti kebaktian minggu pada saat ini. Tuhan Maha Tahu. Ya Tuhan, dengan kasih-Mu Tuhan menyembuhkan mereka, sehingga hidup mereka penuh dengan sukacita dan selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Yang berduka Tuhan hibur,
Tuhan kuatkan. Dengan rencana Tuhan, Tuhan akan menggantikan rasa duka mereka dengan sukacita. Kapanpun itu, Tuhan yang tahu. Yang menerima berkat dari Tuhan, sukacita dalam hidupnya. Yang berulang tahun, ulang tahun kelahiran, perkawinan, lahirnya anak di tengah keluarga, berhasil di dalam pekerjaan, bertambah pangkat dan jabatan, mendapatkan keuntungan dari pekerjaan masing-masing. Ajar dan tuntun jemaat-Mu Tuhan untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan dan untuk selalu merendah di hadapan Tuhan, sehingga berkat-Mu Tuhan yang berkelimpahan tersebut tidak akan pernah berhenti buat jemaat-Mu yang selalu takut akan Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Kristus Yesus, terima doa kami Tuhan. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi, sekaligus kita menyerahkan, mengumpulkan persembahan kita. Tanahnya
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sukacita, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, seluruh jemaat dimanapun berada yang pada saat ini yang mengikuti live streaming, dan juga buat Amang Inang, seluruhnya kita yang berada dalam kebaktian Minggu di Tengah Gereja ini. Kami yang melayani secara keseluruhan pendeta, parhalado, sintua dan calon sintua, organis, song leader, dan juga keseluruhan tim live streaming. Terimalah Amang Inang dan semuanya anggota jemaat. Salam kami, selamat hari Minggu, salam sehat, horas. Pulanglah dengan sukacita.